Jadi pada video kali ini aku akan bagikan tutorial ataupun cara membuat daftar isi otomatis. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini aku sudah buat di taskbar, jadi kita klik aja. Nah, boleh pilih blank dokumen ataupun file yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini aku mau buka file yang sudah aku buat sebelumnya. Oke. Pertama, kita buat heading dahulu. Nah, cara membuat heading adalah seperti berikut. Kita blok dahulu untuk judul dari setiap bab yang akan kita buat. Kemudian kita menuju ke heading 1. Kita klik kanan heading 1, kemudian pilih modify. Nah, untuk nama dari headingnya bisa kita ganti, misalkan kita buat bab. Nah, untuk format hurufnya aku biasanya gunain Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya 14, kemudian di bold. Untuk warna hurufnya warna hitam. Kemudian untuk alignment-nya kita pilih center. Nah, setelah semua dibuat, kita klik OK. Kemudian karena belum berganti, kita klik heading yang sudah kita buat dan otomatis akan mengganti style dari huruf yang sebelumnya. Nah, teman-teman coba perhatikan di sebelah kiri ada jendela navigasi. Heading yang sudah kita buat nanti akan otomatis muncul di sebelah kiri. Oke, lakukan hal itu untuk bab-bab yang lainnya. Selanjutnya, setelah selesai membuat heading pada bab, kita akan buat heading juga pada setiap subbab yang kita miliki. Nah, di sini aku langsung aja pergi ke bab 1, yaitu 1.1 latar belakang. Kita blok untuk latar belakangnya, kemudian kita klik heading 2. Maka secara otomatis muncul di jendela navigasi. Kalau teman-teman mau modify untuk heading 2-nya, silakan. Bisa diganti namanya jadi sub bab. Kemudian untuk formatnya diatur sesuai kebutuhan, dan alignment-nya boleh dibuat left ataupun justify karena hampir sama sih kalau untuk subbab. Kemudian setelah selesai kita klik OK. Nah, kita lihat di sebelah kiri untuk subbabnya sudah muncul. Nah, teman-teman silakan lakukan untuk subbab yang lainnya. Selanjutnya, setelah heading sudah dibuat, kita langsung saja membuat daftar isi. Teman-teman pergi ke tab Preference, kemudian pilih Table of Contents. Di sini ada 3 pilihan, yaitu Automatic Table 1, Automatic Table 2, dan kemudian Manual Table. Nah, kita gunakan Automatic Table 1 atau 2. Sesuai kebutuhan teman-teman, silahkan dipilih yang mana satu. Nah, sampai di tahap ini, pembuatan daftar isi kita telah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan mengatur penomoran halaman pada file yang kita miliki.
Nah, seperti teman-teman tahu, untuk daftar isi dan daftar tabel biasanya dimulai dengan huruf Romawi, kemudian untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 maupun subbabnya biasanya dimulai dengan angka. Nah, bagaimana sih cara membuatnya bisa berbeda? Di sini kita akan menggunakan fungsi dari page break. Nah, teman-teman pergi ke tab layout, kemudian breaks. Nah, di sini ada tulisan next page. Nah, fungsi daripada next page ini adalah memisahkan antara page yang sekarang ataupun di mana kursor berada dengan page yang berikutnya. Nah, kita tempatkan kursor pada halaman yang akan kita letakkan page break, yaitu antara daftar tabel dengan bab 1. Nah, kita tempatkan kursor pada akhir halaman daftar tabel. Kemudian pergi ke breaks, lalu pilih next page. Nah, di sini kalau teman-teman lihat antara daftar tabel dengan bab 1 itu sudah ada pemisah. Bagaimana sih cara ngeceknya? Nah, teman-teman pergi ke tab view, lalu klik outline. Nah, di sini antara daftar tabel dengan bab 1 sudah kita tempatkan satu page break. Teman-teman bisa melihat garis yang melintang dari kiri sampai ke kanan, itu disebut sebagai section break. Nah, kemudian kita close untuk outline view-nya. Kita mau melakukan hal yang sama antara bab 5 dengan daftar pustaka. Nah, kita pergi ke akhir dari bab 5. Nah, di sini antara bab 5 dengan daftar pustaka kita mau buatkan juga page break. Sama seperti sebelumnya, tempatkan kursor pada akhir halaman bab 5, kemudian pergi ke layout, lalu klik breaks, pilih next page. Nah, di sini kita sudah membuat pemisah antara bab 5 dengan daftar pustaka. Nah, selanjutnya kita atur untuk penomoran halamannya. Untuk daftar isi dan daftar tabel kita mau buat jadi bentuk Romawi. Nah, double klik untuk bagian bawah dari halaman daftar isi, atau boleh juga dengan cara pergi ke insert lalu pilih page number, kemudian format page number. Nah, di sini teman-teman ubah number formatnya menjadi bentuk Romawi, yaitu I, I2 atau I3. Nah, kemudian kita bikin start at-nya 1 atau I. Nah, di sini untuk daftar isi nomor halamannya sudah berubah jadi I. Kita besarkan sedikit jadi I1, kemudian daftar tabel sudah berubah jadi I2. Nah, selanjutnya kita mau ngatur untuk setiap babnya. Pertama-tama kita lihat dahulu. Nah, untuk bab 1, kalau teman-teman lihat sudah dimulai dari angka 1. Kenapa seperti itu? Nah, inilah fungsi dari page break yang sudah kita buat tadi. Jadi antara daftar tabel dengan bab 1 sudah tidak ada urutan lagi, tidak dalam bentuk urutan lagi. Jadi bab 1 dimulai dengan angka 1. Selanjutnya kita akan mengatur alignment dari penomoran halaman kita. Nah, double klik untuk bagian footer pada daftar tabel. Kemudian teman-teman lihat di sini kalau ada tulisan same as previous, berarti untuk setiap pengaturan yang kita buat pada bab 1 itu akan mengikuti apa yang ada pada pengaturan daftar tabel dan daftar isi.
Begitu juga pada daftar isi. Setiap kali kita membuat pengaturan pada daftar isi maupun daftar tabel, maka untuk bab 1 dan bab lainnya akan mengikuti pengaturan penomoran halaman yang dibuat pada daftar isi. Nah, bagaimana sih cara untuk memisahkannya? Teman-teman pergi ke bagian header bab 1 ataupun ke bagian footer bab 1. Nah, di situ kan ada link yang aktif, yaitu link to previous. Untuk link to previousnya, teman-teman silakan disable. Caranya tinggal diklik saja, kemudian teman-teman pergi ke footer, sama tinggal klik bagian yang aktif itu. Selanjutnya kita atur untuk alignment dari page number bab 1 dan bab seterusnya. Kita pergi ke page number, lalu pilih bottom of page. Kita pilih yang plan number 3, atau jika teman-teman mau pilih plan 1, plan 2, plan 3 silahkan. Nah, kita lihat untuk bab 1 dengan daftar tabel maupun daftar isi, bentuk ataupun alignment-nya sudah berbeda. Nah, selanjutnya kita kembali ke daftar isi, kemudian klik kolom daftar isinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini untuk penomoran halamannya belum berubah. Nah, kita tinggal klik update table. Di sini ada dua pilihan, update page numbers only atau update entire table. Nah, kita pilih update page number only. Kemudian klik OK. Nah, teman-teman bisa melihat untuk daftar isi, daftar tabel sudah berubah dari jadi bentuk Romawi. Kemudian bab 1 sampai daftar pustaka sudah berubah jadi angka yang berurut-urutan. Nah, pada tahap ini untuk pembuatan daftar isi kita telah selesai dilakukan.